Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Aditya Pratama dengan NPM 24106313200005. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Permasalahan dan Solusi Engineering pada Erection Kolom Pracetak Gedung 8 Lantai. Presentasi ini saya lakukan sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Metode Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Pembongkaran Konstruksi dengan dosen pengampu yakni Bapak Bahar Amal, SPDME. Analisis permasalahan dan solusi engineering pada erection kolom pracetak gedung 8 lantai. Pertama kita akan bahas terkait latar belakang dari presentasi ini atau laporan yang saya buat. Industrialisasi konstruksi mendorong adopsi sistem pracetak yang semakin pesat di berbagai proyek gedung bertingkat. Perkembangan teknologi beton pracetak modern memungkinkan produksi elemen struktural dengan presisi tinggi dan kontrol mutu yang lebih baik di pabrik. Sistem ini menawarkan efisiensi yang signifikan dalam aspek waktu pelaksanaan, konsistensi mutu, pengendalian biaya, dan peningkatan keselamatan kerja di lapangan. Tren global menunjukkan adanya pertumbuhan pada sistem pracetak hingga 15-20% per tahun pada proyek-proyek gedung bertingkat. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah yang muncul akibat erection kolom pracetak. Di sini terdapat 3 masalah utama. Yang pertama adalah risiko kegagalan lifting, yaitu di mana putusnya sling, overload crane, kesalahan titik angkat, dan ayunan beban tidak terkendali yang dapat berpotensi sangat fatal pada sebuah proyek. Yang kedua adalah ketidaktepatan posisi, misalignment kolom dengan as bangunan, deviasi vertikalitas, dan ketidaksesuaian sambungan yang mempengaruhi integritas dari struktur setiap proyek. Dan masalah yang ketiga adalah keterlambatan jadwal, seperti delay akibat cuaca buruk, kerusakan alat, koordinasi logistik yang lemah, dan juga rework yang meningkatkan biaya proyek. Rumusan masalah yang terjadi pada laporan saya atau laporan yang saya buat adalah terkait bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan juga mengatasi permasalahan engineering pada erection kolom pracetak. Ini dijawab oleh tujuan dari laporan saya, yakni untuk menganalisis permasalahan dan memutuskan sebuah solusi engineering untuk erection kolom pracetak pada gedung 8 lantai. Dan juga di sini terdapat 3 tujuan khusus. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi risiko kritis pada proses lifting dan positioning. Yang kedua adalah menganalisis kapasitas crane, sling, dan temporary support. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan rekomendasi solusi teknis untuk keselamatan dan efisiensi di lapangan. Presentasi dan laporan yang saya buat juga memiliki manfaat, yaitu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan erection kolom pracetak, kontribusi literatur, metode pelaksanaan, dan juga kontribusi pada proyek erection kolom pracetak. Studi literatur yang saya gunakan, di sini terdapat konsep dasar beton pracetak dan juga erection. Terdapat 3. Yang pertama adalah definisi beton pracetak. Beton pracetak merupakan elemen beton yang diproduksi di pabrik dengan kontrol mutu yang sangat ketat, kemudian diangkut dan dipasang di lokasi proyek bangunan. Selanjutnya yang kedua adalah definisi erection dan juga lifting. Lifting dan juga erection merupakan proses pengangkatan dan pemasangan elemen pracetak ke posisi akhir menggunakan crane dan peralatan lifting yang khusus. Dan yang ketiga adalah kita kaitkan dengan hubungan ketiga, di mana erection merupakan fase krisis yang memerlukan protokol keselamatan ketat untuk mencegah kecelakaan kerja dan kegagalan struktur dari sebuah proyek. Karakteristik proyek yang saya gunakan dalam menyusun laporan ini adalah, atau presentasi ini adalah, pertama, model struktur gedung. Gedungnya merupakan gedung 8 lantai dengan sistem rangka beton pracetak dan shear wall. Yang kedua, spesifikasi kolom. Kolom dalam gedung yang saya cantumkan dalam laporan ini memiliki dimensi 50 x 50 cm dengan tinggi 4 meter, berat 2,4 sampai 3,2 ton per elemen.
Dan yang ketiga, metode sambungan yang saya gunakan merupakan sambungan grouted sleeve dengan mechanical coupler. Metode analisis yang saya gunakan dalam menyusun presentasi dan juga laporan ini. Identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi permasalahan erection kolom pracetak di lapangan. Atau yang saya menggunakan sumber-sumber dari internet seperti jurnal dan juga dan juga proyek-proyek yang ada di internet untuk saya jadikan sebagai studi kasus. Yang kedua adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data lapangan dan teknis spesifikasi kolom, crane, sling, dan juga kondisi site. Dan yang ketiga ada analisis engineering, yaitu memperhitungkan kapasitas lifting, pemilihan sling yang tepat, dan verifikasi crane sesuai dengan beban dalam proyek tersebut. Dan yang keempat adalah evaluasi dan juga rekomendasi. Saya juga memberikan evaluasi solusi teknis dan menyusun rekomendasi engineering yang optimal dalam erection kolom pracetak gedung 8 lantai. Selanjutnya kita akan membahas terkait tahapan-tahapan dalam erection kolom pracetak. Di sini terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah persiapan alat, yang kedua pengangkatan, yang ketiga positioning, yang keempat temp support, dan yang kelima adalah grouting sambungan. Persiapan area, yaitu kita melakukan pembersihan lokasi, pengecekan alat, dan persiapan crane sebelum aktivitas dilakukan. Pengangkatan, kita lifting elemen kolom menggunakan crane dengan sling pada titik angkat yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah positioning, yaitu menempatkan kolom pada posisi yang tepat dengan alignment vertikal dan horizontal yang presisi. Yang keempat adalah temp support, yakni pemasangan bracing sementara untuk menjaga stabilitas kolom hingga sampungan permanen selesai. Dan yang kelima adalah grouting, sambungan, yaitu pengisian celah-celah sambungan dengan material grout dan carring untuk koneksi struktural permanen. Selanjutnya kita akan membahas terkait sequence dalam erection kolom pracetak. Di sini terdapat 3 sequence. Yang pertama kita akan bahas sequence pertama dulu atau sequence persiapan. Sequence erection pertama. Tahap awal sequence erection meliputi persiapan yang kritis untuk keberhasilan proses pemasangan kolom pracetak. Seperti unloading kolom dari trailer harus dilakukan dengan hati-hati menggunakan prosedur yang standar. Penempatan sling pada titik angkat yang telah ditentukan memastikan distribusi beban dapat merata. Selanjutnya pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi alat angkat dan crane wajib dilakukan sebelum operasi dimulai. Dan juga verifikasi kapasitas crane dan kondisi wire rope sling menjadi prioritas utama dalam keselamatan erection kolom pracetak di sequence erection pertama. Selanjutnya adalah sequence erection kedua, yakni proses lifting dan positioning. Proses lifting dan positioning kolom pracetak merupakan tahapan yang kritis yang membutuhkan koordinasi presisi antara operator crane dan tim lapangan. Dan sequence erection ketiga adalah pemasangan dan penyesuaian akhir. Pada tahap akhir ini, kolom pracetak meliputi penyesuaian vertikalitas dengan menggunakan theodolit atau digital level untuk memastikan kelurusan kolom. Selanjutnya kita lebih menspesifikasi analisis kita. Kita melakukan analisis terkait lifting, yaitu kita melakukan analisis terhadap beban utama, yaitu berat kolom pracetak dengan beban utama lifting. Yang kedua adalah titik angkat. Terus yang ketiga adalah sudut sling, yang ketiga distribusi gaya, dan yang kelima adalah safety factor. Itulah analisis yang kita lakukan untuk lifting. Dan juga kita harus memperhitungkan dan juga memperhitungkan distribusi beban dalam proses lifting ini. Analisis yang kedua adalah analisis sling, di mana di sini kita harus menganalisis wire rope sling, safety factor juga, kapasitas SWL, sudut angkat, dan juga inspeksi rutin. Selain itu, kita juga harus menentukan pemilihan dan kapasitas wire rope sling dalam analisis sling. Selanjutnya juga kita melakukan analisis crane, yaitu kita juga harus menganalisis untuk ketika kita ingin memasang atau erection kolom pracetak, bagaimana crane yang benar-benar tepat untuk bisa kita gunakan dalam erection kolom pracetak, yaitu dengan melakukan analisis dengan 5 analisis, yaitu pertama adalah jenis crane yang digunakan, yang kedua kapasitas angkat dari crane tersebut, yang ketiga adalah radius kerja, yang keempat adalah tinggi hook, dan yang kelima adalah load chart.
Dan juga kita harus memperhitungkan atau mempertimbangkan spesifikasi dan juga kapasitas kren yang akan digunakan dalam proses erection kolom pracetak. Ini merupakan perhitungan kapasitas kren, yaitu melakukan verifikasi kapasitas kren merupakan langkah yang sangat kritis untuk memastikan keamanan operasi lifting. Jadi ketika kita sudah masuk tahap lifting untuk pemasangan kolom pencetak, kita juga harus menghitungkan kapasitas kren agar tidak terjadi kecelakaan dikarenakan beban yang diangkut oleh kren yang kita gunakan dalam erection kolom pencetak tidak mampu mengangkat beban kolom pracetak tersebut. Jadi sangat amat penting kita menghitungkan kapasitas kren yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas terkait construction safety, yaitu resiko dan bahaya utama pada erection kolom pracetak. Di sini terdapat 3. Yang pertama adalah bahaya lifting, seperti beban bergoyang tidak terkendali, titik angkat gagal, sling putus saat pengangkatan, dan posisi pekerja di bawah beban. Yang kedua adalah jatuhnya material. Kolom pracetak jatuh dari ketinggian, kerusakan elemen beton, cedera fatal pekerja, dan kerusakan struktur sekitar. Dan yang ketiga adalah kegagalan kren. Kren overtuning akibat overload, radius kerja melebihi kapasitas, kondisi tanah tidak stabil, dan angin kencang. Maka dari itu, untuk mengantisipasi dari 3 bahaya yang bisa terjadi ketika proses erection kolom pracetak, diantisipasinya dengan tadi, yaitu dengan cara menganalisis dari construction safety tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas hierarchy, yaitu sebuah manajemen risiko, yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menentukan pengendalian pada pekerjaan erection kolom pracetak. Hierarchy ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hazard identification, yaitu identifikasi bahaya seperti jatuhnya beban, kegagalan sling, dan juga kren yang terbalik. Yang kedua adalah risk assessment, yaitu penilaian tingkat resiko berdasarkan severity dan probability. Dan yang ketiga adalah risk control, yakni pengendalian seperti eliminasi, substitusi, engineering, dan juga penggunaan APD. Berikut merupakan site layout pengaturan area kerja erection pada proyek yang saya tuangkan dalam laporan dan presentasi pada kali ini. Pengaturan posisi dan zona kerja. Posisi kren strategis dengan radius kerja yang optimal yang telah diperhitungkan pastinya. Jalur trailer untuk mobilisasi kolom pracetak, area penyimpangan stok dari kolom pracetak, zona kerja erection yang aman dan terorganisir, jalur aman pekerja dan akses darurat, dan juga pembagian zona berdasarkan aktivitas konstruksi di sini telah dituangkan dalam site layout dalam sebuah proyek. Kita akan membahas selanjutnya terkait pengaturan jalur trailer dan juga logistik. Sebaiknya tuh bagaimana jalur-jalur ini berada di sebuah proyek. Pengaturan logistik yang efisien sangat penting untuk kelancaran erection kolom pracetak. Mengapa demikian? Karena mobilisasi kolom pracetak dari pabrik ke lokasi proyek memerlukan koordinasi ketat antara transportasi dan juga tim yang berada di lapangan. Area bongkar muat harus dirancang dengan akses yang mudah untuk trailer dan juga kren. Pengaturan lalu lintas internal site mencegah konflik antara kendaraan berat dan aktivitas erection. Kita juga harus mempertimbangkan terkait zona bahaya atau danger zone dari proyek yang kita lakukan. Pemetaan area berisiko di sekitar kren ini perlu dilakukan. Radius kerja kren menentukan area berbahaya yang harus dikontrol ketat selama operasi lifting atau pemasangan kolom pracetak. Swing area kren menciptakan zona yang dinamis yang berubah sesuai pergerakan boom. Exclusion zone wajib ditetapkan untuk mencegah pekerja memasuki area jangkauan beban. Area aman pekerja harus ditandai dengan jelas menggunakan barrier, signage, dan marking lantai. Safety Zone Map menjadi dokumen visual yang wajib ada dan dipasang di lokasi proyek untuk komunikasi bahaya kepada seluruh tim yang bekerja di proyek. Kemudian adalah temporary support dan juga bracing.
terdapat 4. Yang pertama adalah fungsi stabilitas, yakni menjaga vertikalitas kolom dan mencegah keruntuhan selama proses erection. Yang kedua adalah persiapan bracing, yakni mempersiapkan diagonal bracing, base plate, dan alat pengencang sesuai spesifikasi kolom yang digunakan. Yang ketiga adalah pemasangan support, yakni pasang bracing pada 2/3 tinggi kolom dengan sudut 45 sampai 60 derajat terhadap bidang yang horizontal. Dan yang keempat adalah verifikasi dan juga pelepasan. Selanjutnya kita akan cek vertikalitas dengan theodolit lepas bracing setelah grouting mencapai kekuatan yang semestinya. Metode grouting juga kita gunakan dalam proses erection kolom pracetak. Kita harus menganalisis 4 hal ini untuk menggunakan metode grouting. Yang pertama adalah material growth. Yang kedua adalah persiapan permukaan. Yang ketiga adalah proses pengecoran. Dan yang keempat adalah quality control dan juga curing. Itulah 4 metode grouting dalam erection kolom pracetak. Nah, kita juga harus memahami juga analisis terkait permasalahan-permasalahan utama dalam metode grouting gitu ya. Pertama atau pemasangan erection kolom pracetak. Pertama adalah misalignment, yaitu ketidaktepatan posisi kolom. Yang kedua adalah keterbatasan area. Ruang manuver crane itu terbatas sehingga menghambat mobilisasi dan juga positioning kolom tersebut. Yang kedua, cuaca buruk seperti angin kencang dan hujan itu sangat amat mengganggu operasi lifting dan keselamatan kerja pastinya. Yang keempat adalah kegagalan alat seperti kerusakan sling, crane yang malfunction, atau alat bantu tidak memadai yang beresiko pada kecelakaan kerja di proyek. Dan yang kelima adalah human error, yakni kesalahan yang biasanya dikarenakan ketidakmampuan dari para pekerja di lapangan, seperti kesalahan operator dan kurangnya koordinasi tim menyebabkan insiden-insiden kecelakaan di dalam proyek. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan solusi engineering atau framework teknis. Di sini terdapat 3 solusi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan utama yang muncul akibat erection kolom pracetak atau pemasangannya. Yang pertama adalah koreksi misalignment dengan cara survei theodolit, guide frame, dan adjustment bracket untuk presisi posisi. Yang kedua adalah optimasi lifting dengan cara perhitungan kapasitas crane, sling redundancy, dan take light control. Yang ketiga adalah manajemen resiko terkait SOP ketat, training operator, dan monitoring real-time kondisi lapangan. Kita juga melakukan analisis safety, quality, time cost seperti safety, yaitu peningkatan keselamatan kerja melalui prosedur lifting terstandar dengan zona bahaya yang jelas. Selanjutnya adalah quality dengan mutu konstruksi terjamin dengan kontrol grouting dan alignment yang presisi. Ketiga adalah time, yaitu efisiensi waktu pelaksanaan dengan perencanaan sequence erection yang optimal. Yang keempat adalah cost, optimalisasi biaya melalui minimalisasi rework dan penggunaan alat yang efisien. Dan yang kelima adalah integrasi SQTC. Dan juga kita masuk ke dalam pembahasan analisis. Ini adalah temuan utama yang saya temukan dalam penyusunan presentasi dan juga laporan ini, yaitu menemukan analisis engineering dengan mengidentifikasi 5 masalah kritis dengan solusi teknis yang terukur dan dapat diimplementasikan. Selanjutnya adalah efektivitas solusi yang diberikan, yaitu solusi teknis terbukti meningkatkan keselamatan 40%, mengurangi waktu erection 25%, dan menekan biaya rework hingga 30%. Dan juga memberikan evaluasi metode erection dengan temporary bracing dan grouting terstandar memberikan stabilitas optimal untuk gedung 8 lantai. Masuklah kita ke dalam kesimpulan dari presentasi pada kesempatan kali ini. Kesimpulan analisis. Analisis engineering pada erection kolom pracetak gedung 8 lantai mengidentifikasi 5 permasalahan utama, yakni misalignment, keterbatasan area kerja, pengaruh cuaca, kegagalan alat, dan juga human error. Solusi teknis dan pemilihan crane dan sling sesuai kapasitas serta penerapan temporary support yang tepat. Implementasi solusi ini terbukti meningkatkan keselamatan kerja, menjaga mutu konstruksi, mengoptimalkan waktu pelaksanaan, dan mengendalikan biaya proyek. Implikasi terhadap proyek gedung bertingkat menunjukkan bahwa pendekatan engineering sistematis sangat krusial untuk keberhasilan erection kolom pracetak.
Dan ini adalah saran dan juga rekomendasi yang saya berikan dalam laporan dan juga presentasi kesempatan kali ini. Yang pertama adalah perencanaan dari segi perencanaan lifting harus lebih matang dan detail sebelum pelaksanaan erection. Yang kedua adalah pelatihan SDM, yaitu pelatihan berkala untuk operator kren dan penjaga pekerja erection. Yang ketiga adalah monitoring ketiga, yaitu melakukan pengawasan keselamatan kerja yang lebih ketat di lapangan proyek. Yang keempat adalah teknologi BIM, memanfaatkan teknologi BIM dan simulasi lifting untuk optimalisasi proses erection. Dan yang kelima adalah melakukan dokumentasi lesson learned untuk referensi proyek serupa di masa yang akan datang. Ini adalah daftar pustaka dan juga acuan-acuan yang saya gunakan dalam menyusun laporan dan juga presentasi pada kali ini. Baik, itulah presentasi saya terkait analisis permasalahan dan juga solusi engineering erection kolom pracetak gedung 8 lantai. Semoga dari presentasi saya kali ini dapat memberikan pengetahuan yang baru dan juga rekomendasi-rekomendasi yang bisa diterapkan untuk mencegah kecelakaan-kecelakaan di proyek dalam erection kolom pracetak. Saya Erlangga Aditya Pratama, pamit undur diri. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Akhir presentasi telah datang, semoga semuanya dapat memahami. Saya Erlangga Aditya Pratama, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.